Oke, selamat pagi, siang, sore untuk Bapak dosen. Rekan-rekan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan mengenai dampak perubahan iklim dengan anggota yang terdiri dari Nabila Khairunisa, Yesaya Anju Beckham, dan Firmindia Dian Larasati. Untuk yang pertama, kami akan membahas mengenai perbedaan antara iklim dan cuaca. Cuaca merupakan keadaan udara yang mengenai suhu cahaya matahari, kelembaban, kecepatan angin yang terjadi di suatu daerah dengan jangka waktu yang terbatas. Sedangkan iklim merupakan keadaan suhu, kelembaban, awan hujan, dan sinar matahari yang terjadi di suatu daerah dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, perubahan iklim dan penyebabnya. Perubahan iklim merupakan perubahan pola suhu dan cuaca dalam jangka waktu yang panjang, yang disebabkan karena efek rumah kaca, pemanasan global, pembuatan energi, penggunaan transportasi, penebangan hutan, dan kegiatan manufaktur dan industri. Selanjutnya, jenis cuaca ekstrim. Yang pertama ada squalene, yaitu garis pemanjang yang terbentuk dari awan cumulonimbus. Yang kedua yaitu bow-echo, garis yang berbentuk busur atau bumerang. Dan terakhir ada mesoscale convective complex, yaitu kumpulan klaster awan yang membentuk bulatan besar dan menghasilkan hujan ekstrim selama beberapa hari. Kemudian hubungan antara perubahan iklim dengan cuaca ekstrim. Fenomena cuaca yang ekstrim semakin intens dan intens akan diperlukan adanya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Salah satu contohnya dapat dilihat pada fenomena suhu global, yaitu menyebabkan suhu atmosfer dan lautan meningkat, berkontribusi terhadap intensifikasi cuaca ekstrim dan udara yang lebih hangat, yang menyebabkan meningkatnya hujan deras dan badai pasir. Kemudian kita melihat salah satu contoh nyata dari perubahan iklim seperti studi kasus yang terjadi pada Taman Makam Pahlawan Cikutra, di mana terjadi hujan deras yang menyebabkan banjir dan longsor di sekitar Taman Makam Pahlawan. Akibat luapan Sungai Ciduran, sekitar 20 km makam di TMP Cikutra ambles dan menyebabkan 2 jenazah sempat terlihat menyembul ke permukaan. Penyebab dari studi kasus ini adalah hujan dengan intensitas tinggi, angin kencang, dan juga tanggul jebol dan kondisi geografis, di mana intensitas hujan yang tinggi merupakan contoh nyata dari cuaca ekstrim, semakin sering terjadi akibat perubahan iklim. Banjir tersebut tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga mengganggu aktivitas masyarakat dan menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Next. Tentunya terdapat dampak negatif kepada diri kita sendiri sebagai manusia dan lingkungan di sekitar kita. Saya meninjau dari 3 sektor, di mana dimulai dari kesehatan, menyebabkan penyakit seperti demam berdarah dan malaria, kemudian ada stres panas, menyebabkan risiko dehidrasi, heat stroke, dan kompilasi kesehatan lainnya. Kemudian ada pada ekonomi, menyebabkan kerusakan infrastruktur. Banjir dan cuaca merusak seperti contohnya jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Kemudian ada pula gagal panen, menyebabkan kekeringan dan perubahan pola hujan mengganggu produksi pertanian, dan juga ada pula pada bagian ekologi di mana menyebabkan kehilangan habitat untuk contohnya adalah kebakaran hutan dan perubahan iklim yang dapat mengancam habitat satwa liar. Next. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana solusi untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim. Dan ini dibagi pada 2 bagian besar, yaitu mitigasi dan juga adaptasi. Nah, dari mitigasi sendiri ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Salah empatnya adalah yang pertama transisi energi, yaitu beralih dari energi bahan bakar fosil pada energi terbarukan. Dan yang kedua adalah meningkatkan efisiensi energi di beberapa sektor, misalkan dengan menggunakan AC inverter ataupun kaca low-E. Yang ketiga adalah mengadopsi praktik pertanian dan peternakan yang hijau untuk mengurangi produksi emisi metana dan nitrous oxide. Dan yang keempat adalah merumuskan kebijakan pendukung seperti penetapan dan pembuatan pasar dagang karbon. Lalu untuk adaptasi sendiri, ada juga beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah membuat infrastruktur yang tahan akan bencana. Yang kedua adalah perencanaan tata guna lahan, terutama untuk menjaga ketersediaan ruang terbuka hijau. Dan yang ketiga adalah manajemen sumber daya air untuk mengantisipasi kekeringan. Next. Nah, kita tahu bersama bahwa perubahan iklim ini merupakan sebuah masalah sistemik. Tapi kita juga bisa memulai dari diri kita sendiri. Contohnya dengan menggunakan transportasi umum dan juga transportasi berkelanjutan seperti bis ataupun EV, lalu mengurangi konsumsi energi pribadi dan juga jejak karbon pribadi,
serta mengaplikasikan kebijakan yang ramah lingkungan. Next. Nah, langkah selanjutnya adalah bagaimana kampanye untuk menaikkan awareness untuk isu perubahan iklim. Nah, kita bisa memulai dari lingkungan sekitar dan regional kita. Misalkan kampanye di media sosial dengan platform Twitter ataupun Instagram, kemudian lokal karya komunitas untuk warga di sekitar kita, dan juga program sekolah, yaitu mengintegrasikan pendidikan iklim pada kurikulum, baik sekolah maupun kuliah. Dan kemudian kita bisa beranjak kepada kolaborasi dan aksi global, misalkan perjanjian internasional, yaitu contohnya Paris Agreement untuk membatasi kenaikan suhu, lalu pendanaan iklim seperti Green Climate Fund dan JTP, kemudian riset dan pengembangan di bidang perubahan iklim, dan yang terakhir adalah kemitraan multi stakeholder, yaitu mengenai kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan juga organisasi non-pemerintah. Oke, mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.